أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayat 125. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali dari BCA di Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, untuk senantiasa marilah kita mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu beristiqomah untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya dengan Al-Quranul Karim ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayat 125. Tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya dari orang yang melakukan ketaatan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim alaihi salam. Nanti bisa dilihat di surat kedua ayat 129 dan juga di surat 16 ayatnya 125 sampai 128. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Dan juga di surat Al-Maidah ayat 54 sampai ayat 55. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang terbaik dan
pemimpin-pemimpin yang terbaik yang diharapkan bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu memimpin dirinya, keluarganya dan juga umat yang ada di bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang punya kasih sayang. Surat 25 namanya Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Ada sebuah doa yang luar biasa yang harus kita amalkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang baik dan juga pemimpin yang baik di muka bumi ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ada 3 macam ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan ketinggian suatu agama dan keadaan pemeluknya. 1. Menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat di surat ke-51 ayatnya 50 sampai ayat 60. Yang kedua, berbuat kebaikan. Nanti bisa dilihat di surat ketiga ayat 102 sampai ayat 200. Yang ketiga, mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Seorang dikatakan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya serta seluruh kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di surat ke-6 ayatnya 82 dan juga di surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayatnya 160 sampai 163. Untuk berbangsa dan bernegara, mari kita semuanya untuk mengamalkan Al-Quran dengan M5, yaitu membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, mendakwahkannya. Dengan demikian mudah-mudahan umat Islam ini senantiasa selamat dunia akhirat. Dan jangan lupa kita sebagai warga di NKRI ini untuk memahami Pancasila yang 5 itu. Termasuk yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi sumber pokok agar kita bisa menjadi warga bumi yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Nanti bisa dilihat di surat ke-7 ayatnya 96 dan juga surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 1 sampai ayat 18 agar kita bisa menjadi warga bumi yang baik. Diharapkan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik yang ada di muka bumi ini, sehingga keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari langit dan bumi, akan diberikan kepada kita yang namanya barokah, yaitu tambahnya kebaikan untuk kita, baik itu warga kita menjadi baik, keluarga besar kita menjadi baik, ilmu kita juga bermanfaat, harta kita bermanfaat. Itu karena kita taat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila iman dan takwa itu tidak ada, kita akan mendapatkan kesusahan, kita akan mendapatkan peringatan dari Allah, siksa dari Allah, sehingga kita harus kembali kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang,
Karena itu ia hanya berdoa, memohon, meminta pertolongan, dan merasa dirinya terikat hanya kepada Allah saja. Ia langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada sesuatu pun yang menghalanginya. Nanti bisa dilihat yang namanya wasilah, yaitu surat kelima ayat 35. Marilah kita belajar yang namanya cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai yang demikian, seseorang harus mengetahui dan mempelajari sunnah Rasul dan sunnatullah yang berlaku di alam ini. Nanti bisa dilihat surat keempat ayat 59. Bagaimana kita supaya menjadi warga bumi yang baik? Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada Islam, dan taat kepada pemimpin-pemimpin yang terbimbing oleh wahyu. Nanti bisa dilihat di surat kelima ayatnya ayat 54 sampai 55. Kemudian diamalkannya karena semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Surat kedua Al-Baqarah ayat 207 sampai 208, yaitu orang-orang yang ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang akan Islamnya kokoh, imannya kokoh, dan ihsannya kokoh, dan mereka akan terhindar dari tipu daya setan, ya. Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Marilah kita hindari dan marilah kita ikuti Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Mereka adalah golongan Allah, mereka orang-orang yang terbimbing. Marilah kita ikuti. Surat 35, surat Fatir ayat 28 sampai 35. Mereka adalah para alim ulama, orang-orang yang berilmu, yang khair, para habaib, para kiai, para ustadz, dan seluruh kaum muslimin muslimat adalah insan-insan terbaik. Mari kita muliakan mereka, mari kita ikuti jejak langkah mereka, karena mereka mengajak ke surga bersama-sama. Surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin ya rabbal alamin. Jika seseorang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan melihat dan merasakan sesuatu pada waktu melaksanakan ibadahnya, sebagaimana yang dilukiskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Qala ya Rasulullah mal ihsanu? Qala al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Malaikat Jibril alaihi salam, beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah ihsan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau menjawab, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Mengerjakan kebaikan adalah manifestasi daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin sempurna penyerahan diri seseorang, makin baik dan sempurna pula amal yang dikerjakannya. Seseorang sebaiknya melengkapi dengan yang sunnah dengan sempurna sesuai dengan kesanggupannya. Mari sholat yang wajib kita laksanakan, dan juga sholat-sholat yang sunnah seperti duha, seperti ba'diyah, qobliyah, sholat tahajud dan lain sebagainya. Marilah kita laksanakan agar iman dan takwa kita semakin sempurna. Mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif ialah mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, yang percaya kepada keesaan Allah, yaitu kepercayaan yang benar dan lurus.
Allah berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Sekalipun ada perintah agar mengikuti agama Ibrahim alaihissalam, bukanlah berarti bahwa Nabi Ibrahimlah yang pertama kali membawa kepercayaan tauhid, dan agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya tidak berasaskan tauhid. Maksud perintah mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam ialah untuk menarik perhatian bangsa Arab sebagai bangsa yang pertama kali menerima seruan agama Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah nenek moyang bangsa Arab. Orang Arab waktu itu amat senang mendengar perkataan yang menjelaskan bahwa mereka adalah pengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun mereka telah menjadi penyembah berhala dengan menghubungkan agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dengan agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, akan menarik hati dan menyadarkan orang Arab yang selama ini telah mengikuti jalan yang sesat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Inilah dikenal dengan zaman namanya zaman jahiliyah. Makanya kita harus berhati-hati. Marilah kita berhijrah menuju cahaya yang terang, yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat nanti di surat 48 ayat 27 sampai ayat 29. Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladhi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tatafarraqu fihi. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan, dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Surat Asy-Syura ayat 13. Agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, bukan saja sesuai dengan agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi juga berhubungan dengan seasas dengan agama yang dibawa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam yang diutus sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah pula agama Islam berhubungan dengan seasas dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi Allah terdahulu. Perintah mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sini adalah karena kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dapat dijadikan teladan yang baik, serta mengingatkan kepada pengorbanan yang telah dilakukannya dalam mensyiarkan agama Allah. Hal ini dapat pula dijadikan iktibar oleh kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang kafir yang selalu berusaha menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah meredam segala bentuk kejahatan orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik,
yang mati hatinya, yang sakit hatinya, mudah-mudahan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan hidayah Islam, bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan yang hatinya sakit, yang biasa berkata dusta, yang biasa mengingkari janji-janjinya, yang biasa berkhianat atas amanat yang dipikulnya, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, berhijrah sehingga dia berkata yang benar, menepati janji-janjinya dan amanah terhadap amanah yang dipikulnya. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang terbaik di muka bumi ini, menjadi hamba Allah dan juga pemimpin yang terbaik di muka bumi. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjadi kesayangan Allah atau Khalilullah karena kekuatan iman, ketinggian budi pekertinya dan keikhlasan serta pengorbanannya dalam menegakkan agama Allah. Seakan-akan Allah menyatakan bahwa orang yang mengikuti jejak dan langkah Nabi Ibrahim alaihissalam dan hal ini tampak dalam tingkah laku dan budi pekertinya, berhak menanamkan dirinya sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan seperti orang Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik Mekah yang mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka tidak mengikuti agama yang dibawanya dan tidak pula mencontoh budi pekertinya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua kaum muslimin muslimat untuk mencintai para nabi dan rasul. Mereka adalah insan-insan yang kamil, insan-insan yang mulia yang dijadikan oleh Allah uswatun hasanah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita miliki sifat. Si adalah sidik, fa fatona, a amanah, t-nya adalah tablik. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah-langkah kita sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur, bil barokah bi taatillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, keluarga besar di BJA Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami, para ustadz-ustadzah, siswa-siswi, dan Bapak Ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga presiden kami, menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.